menyampaikan sama silakan. Ya, ada yang mau sampaikan? Saya mau menyampaikan informasi. Bisa saya catatan? Ya, catatan. Iya, silakan. Saat ini yang pertama, saya ingin minta maaf sebesar-besarnya ke Bapak Awe selaku pemilik mobil Brio yang telah saya rugikan, dan saya meminta maaf atas segala perbuatan saya yang luar biasa kepadanya. Saya minta maaf kepada keluarga saya, teman-teman saya serta rekan-rekan saya, dan teman-teman sehobi yang terdampak akibat perbuatan sembrono saya. Saya minta maaf kepada masyarakat Indonesia yang shock akibat video saya yang viral. Saya tidak ada niat untuk melakukan tersebut, saya hanya terpancing emosi. Saya datang ke Polres secara sukarela dan kooperatif sebelum ada panggilan. Dan saya sudah menyerahkan semua barang-barang bukti yang ada pada saat kejadian. Saya sudah minta maaf secara langsung, secara pribadi kepada Pak Awe sebagai korban dan keluarganya yang saya telah rugikan. Kepada semuanya, saya mintakan semoga dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Di sini saya berjanji akan kooperatif dalam proses hukum ini dan segalanya. Oke, cukup ya. Silakan. Oke, silakan. Oke, kita mulai, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam rekan-rekan media, Kasat Reskrim, Wakasat, diri yang saya hormati. Kami akan menjelaskan update atau perkembangan penyidikan kasus pengerusakan dan ancaman kekerasan yang mengakibatkan mobil korban itu mengalami rusak dan juga mengakibatkan korban yang merupakan pengemudi kendaraan umum online dan juga saksi H yang merupakan penumpang yang dibawa oleh korban ini mengalami ancaman kekerasan akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka GR. Kami ingin menjelaskan lagi kronologis kasusnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, berdasarkan fakta-fakta yang kami kumpulkan, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah kami kumpulkan selama proses penyelidikan hingga penyidikan. Fakta yang kami temukan berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi dan juga tersangka, maka kejadian berawal dari saat korban berkendara dari arah Bundaran Senayan menuju Senopati, tepatnya di depan sebuah apartemen, itu berpapasan dengan mobilnya tersangka yang masuk ke jalan yang dilalui oleh korban. Kemudian korban mencoba mengingatkan dengan memberikan isyarat tangan kepada mobilnya tersangka bahwa salah jalan. Kamu salah jalan, sambil memberikan dim 3 kali.
Kemudian akhirnya tersangka membanting setir ke kiri dan mengenai mobil korban. Terjadi perdebatan di antara kedua pihak. Kemudian berdasarkan keterangan saksi penumpang bahwa tersangka sempat mengancam, mengatakan saya ingat plat nomor kamu dan lain sebagainya. Kemudian korban melanjutkan perjalanan, tersangka memutar balik mobilnya ke arah Senopati mengejar korban dan menghalangi jalannya mobil korban. Kemudian tersangka turun dengan membawa benda ini ke arah kaca kiri depan mobil korban. Kemudian mengatakan keluar lu, sambil mencoba membuka pintu kiri depan mobil Brio korban. Korban dan saksi H, korban Bapak AW dan saksi H merasa ketakutan dan terancam sehingga mengunci mobilnya korban untuk tidak berusaha keluar. Kedua orang itu merasa ketakutan karena tersangka membawa ini. Karena tidak berhasil menyuruh korban keluar, kemudian tersangka bergeser ke depan mobilnya korban, kemudian melakukan pemukulan kepada kap depan mobil korban dengan bagian belakang benda ini. Akhirnya bagian ini patah. Kami sedang melakukan upaya pencarian terhadap patahan benda ini. Kemudian tidak juga keluar, tersangka masuk lagi ke dalam mobil, mengeluarkan pedang anggar ini. Kemudian langsung mengayunkan pedang anggar ini ke bagian depan mobil korban. Dan pada saat itu berdasarkan keterangan korban dan saksi H, penumpang mobilnya korban, mereka merasa terancam keselamatan jiwanya. Kemudian berkat kejelian penyidik serta arahan dari pimpinan agar dilakukan pendalaman terhadap fakta yang utuh, peristiwa yang lengkap, maka dengan tetap mengedepankan azas ketaatan pada SOP, azas proporsionalitas dalam proses penyidikan, maka kami menerapkan atau mempersangkakan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan pasal pidana 406 KUHP, yaitu pengerusakan terhadap barang dan perbuatan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh tersangka terhadap orang sebagaimana diatur di pasal 335 ayat 1 KUHP. Berdasarkan penerapan kedua pasal ini, dengan didasari dua alat bukti dan adanya barang bukti yang sudah kami sita, kemudian kami melakukan penahanan terhadap tersangka GR. Untuk selanjutnya kami lakukan proses dalam tahap penyidikan lebih lanjut. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kami izin menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar apabila kita berkendara dan menggunakan jalan umum, maka
seyogyanya kita saling menghormati dengan pengguna jalan yang lainnya. Kemudian seyogyanya kita mematuhi aturan-aturan rambu-rambu yang ada di jalan. Kemudian kita juga seyogyanya menghormati hak dan kewajiban pengguna jalan yang satu dengan lainnya. Dan apabila terjadi ada selisih paham di jalan, kami juga menghimbau agar dapat menyelesaikannya dengan cara yang baik tanpa melakukan tindakan yang melanggar hukum yang berakibat merugikan harta benda orang lain ataupun keselamatan jiwa ataupun ancaman jiwa terhadap orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tidak. Tersangka melakukan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sadar. Pak Kapolres, izin untuk benda menyerupai pedang anggar ini sebelumnya didapat dari tersangka tuh dari mana Pak Kapolres, izin? Dan kenapa ada tiba-tiba tuh ada di dalam mobil milik tersangka gitu? Iya, ini masih kami dalami asal usulnya sampai saat ini yang bisa dijelaskan oleh ini dibeli dari luar negeri ya. Dibeli dari luar negeri, beliau beli dari temannya. Beli titip dari temannya ya, artinya beliau tidak memasukkan sendiri dari luar negeri, beli titip dari temannya. Kalau ini dibeli dari toko online tanggal 24 Desember. Bon pembeliannya sudah tunjukkan ke kami. Ini di toko itu harganya 300.000 sekian, sudah tunjukkan ke kami. Dia beli senjata itu untuk apa? Ini masih kami dalami ya. Pak izin Pak, profil tersangka ini katanya buronan Rusia, Ukraina ya Pak? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi itu dan nanti kami akan cek. Pak izin, berarti untuk latar belakang tersangka melakukan pengerusakan itu atas dasar emosi saja atau gimana Pak? Ya, berdasarkan keterangan tersangka yang tadi kita sudah dengar juga, itu dilakukan karena emosi. Karena ada sempat selisih paham di jalan tadi. Berapa tahun Pak? Misalkan terancam Pasal 406 itu ancaman pidana maksimalnya 2 tahun 8 bulan. Pasal 335 ayat 1 itu ancaman pidananya 1 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Jadi 335 terkait apa? Ancaman kekerasan terhadap orang dengan menggunakan alat-alat tadi. Di medsos pelaku ini anti Ukraina itu sudah dilakukan pendalaman. Ya, kami fokus pada penerapan pasal yang kami temukan, peristiwa yang terjadi, pasal pengerusakan dan ancaman kekerasan terhadap orang. Pak, itu pelaku nggak berarti nggak dikenakan undang-undang lalu lintas jalan Pak ya? Karena kan dia satu arah kan, bukan Iya. lalu lintas kan. Undang-undang lalu lintasnya juga kena dia. Ya, kami sementara ini Dua itu ya. berfokus pada pengerusakan dan pengancaman terhadap orang. Jadi kriminalnya yang disorotnya. Berarti masih saat ini ataupun Baru selesai sekolah S1. Pak Kapolres, apa sebelumnya sebelum tersangka mengaku itu sempat dilakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka Pak? Belum ya. Pak, terakhir Pak, soal barang bukti katanya ini berbeda dengan yang di TKP Pak. Dan polisi pun ini dikasih kurir katanya kan, bukan polisi yang mencari kan, katanya gitu Pak. Dibawa oleh tersangka. Dan kita sudah tunjukkan ini juga kepada para saksi ya. Berarti itu Dan sesuai dengan keterangan para saksi dan barang bukti video yang sudah kami uji juga. Jadi ditunjukkan kepada benda yang sama yang dipakai. benda yang sama. Ini patah kan bawahnya ini. Sementara dua orang Ini patah. korban Pak Awe sama saudara itu, Ya, saudari saudari itu mengalami apa Pak dari
ancaman itu Pak dari kekerasan? Dia merasa terancam berdasarkan keterangan kedua korban, korban dan saksi penumpang merasa terancam keselamatan jiwanya sehingga tidak berani keluar. Saat dipaksa keluar, mobilnya dipopor istilahnya kalau bahasa ini, dipopor pakai popornya senjata itu. Sama dipecahkan kacanya pakai pedang angga ini. Oke, cukup ya. Siap. Terima kasih Pak Kapolres. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.